Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kembalikan Kepala Bayiku. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Autor Senja. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah sertakan di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak tahan dengan apa yang penduduk desa itu katakan tentang wanita yang sangat ia cintai, Bagus memilih bergegas pergi berlalu meninggalkan penduduk desa yang masih bergosip itu dengan dada yang masih bergemuruh. Sepanjang perjalanan Bagus terus saja berdialog dengan dirinya sendiri, berusaha berpikir positif dan meyakinkan bahwa apa yang dikatakan penduduk desa itu salah. Ini tidak mungkin, Arumbiku pasti masih hidup. Dia pasti masih hidup, ucap Bagus terus berusaha meyakinkan dirinya, berharap apa yang dikatakan penduduk desa itu salah. Namun di sisi lain rasa takut akan benarnya ucapan penduduk desa tadi benar-benar berhasil membuat Bagus tidak tenang. Bayangan akan wajah sang pujana hati dengan senyuman manis yang selalu menghiasi wajah cantiknya membuat Bagus semakin takut akan kehilangan wanita yang sangat ia cintai. Jangankan untuk kehilangan, membayangkannya saja Bagus tidak sanggup. Arumbi, kau pergi kemana sayang? Mas harus mencarimu kemana, dek? Ucap Bagus frustasi sambil tetap melangkahkan kakinya. Bapak, iya, cuma bapak yang bisa menjawab semua masalah yang terjadi selama aku pergi. Aku harus segera pulang. Mungkin bapak sudah pulang ke rumah, ucap Bagus lagi, berjalan cepat menuju rumahnya. Setelah beberapa saat, kini tibalah Bagus di rumah yang selama ini menjadi saksi cintanya bersama Rumbi. Setibanya Bagus di teras rumah itu, ia kembali teringat akan kenangan indah bersama sang pujanati. Biasanya setiap kali ia pulang, Rumbi selalu menunggunya di depan teras rumah dan menyambutnya dengan senyuman manis yang tak pernah pudar dari wajah cantiknya. Mengingat kenangan indah yang bagikan itu, membuat sudut bibir Bagus terangkat ke atas. Bagus kembali tersenyum dengan air mata yang mulai mengalir dari sudut mata alangnya. Air mata yang terus saja ia tahan kini luruh begitu saja ketika mengingat kembali sosok wanita yang sangat ia cintai itu. Namun seketika senyuman itu sirna setelah ia kembali teringat akan apa yang sudah terjadi saat ini. Belum lagi akan ucapan penduduk desa tadi benar-benar membuat dadanya terasa sesak. Pikirannya terus saja berkecamuk, menerawang jauh memikirkan nasib sang pujanati. Aku harus kuat demi Arumbi dan calon buah hatiku. Bagus berusaha menguatkan dirinya. Setelah beberapa saat mengontrol emosinya, Bagus kembali melangkahkan kakinya, berharap bahwa orang yang ia cari sudah pulang dan saat ini sedang berada di dalam rumah. Buru-buru Bagus membuka pintu rumah itu. Setelah pintu terbuka lebar, tiba-tiba ada angin kecil berembus dari rumah menerpa wajah laki-laki itu dengan hawa yang tidak mengenakan. Sejenak berhasil membuat Bagus terdiam mematung di depan pintu rumahnya. Ianya merasa heran dari mana angin kecil dengan hawa yang tidak mengenakan itu berasal, sedangkan semua pintu dan jendela rumahnya tertutup dengan rapat. Setelah terdiam beberapa saat, Bagus langsung melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, mencari sosok yang ia cari. Pak, kau sudah pulang? Ucap Bagus selingukan kesana kemari mencari sosok yang ia cari dengan sedikit berteriak, agar sosok yang ia cari mendengar suara panggilannya. Hening. Tidak ada jawaban atau pergerakan dari dalam rumah itu kecuali dirinya sendiri. Bapak,
Panggil Bagus lagi berteriak kencang. Namun tetap saja tidak ada jawaban sama sekali. Apa Bapak belum pulang? Tapi kenapa? Tidak biasanya Bapak bersikap seperti ini. Atau jangan-jangan tidak, Bapak tidak mungkin melakukan itu. Ucap Bagus berdialog dengan dirinya sendiri sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, membuang jauh-jauh pikiran buruk yang baru saja terlintas di pikirannya. Aku harus mencari Bapak. Tapi kemana? Ucap Bagus kembali berdialog dengan dirinya sendiri, lalu terdiam sejenak untuk berpikir. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Bagus kembali melangkahkan kakinya pergi meninggalkan rumahnya. Bagus mulai mencari-cari Broto, bapak tiri yang ia anggap seperti bapak kandungnya itu. Mencari kesana kemari, bertanya kepada teman dekat Broto yang Bagus ketahui, sekaligus bertanya kepada semua penduduk desa yang Bagus temui. Namun sayangnya usaha Bagus tidak membuahkan hasil. Tidak ada satupun penduduk desa yang mengetahui di mana keberadaan Broto sekarang. Yang mereka tahu semenjak Bagus pulang, mereka tidak pernah lagi melihat Broto di desa itu. Entah kemana Broto pergi. Tapi satu hal yang pasti, hilangnya Broto menjadi tanda besar bagi penduduk desa, terutama Bagus. Lelah mencari hingga tidak terasa waktu menjelang maghrib pun segera tiba. Laki-laki bernama Bagus itu pun memilih untuk bergegas pulang ke rumah. Sepanjang perjalanannya, Bagus begitu dibuat heran dengan tingkah laku penduduk desa. Tidak biasanya di jam seperti ini, semua pintu rumah tertutup dan tidak ada satupun penduduk desa yang berada di luar rumah. Biasanya di jam seperti ini masih banyak penduduk desa yang beraktivitas di luar rumah, dan pintu rumah mereka masih ada yang terbuka. Tapi ini benar-benar membuat Bagus tidak habis pikir. Kenapa desa yang dulunya ramai dengan aktivitas semua penduduknya, kini dalam waktu beberapa bulan Bagus pergi merantau, banyak sekali perubahan yang terjadi di desa ini. Sepanjang perjalanan Bagus terus saja berpikir, apa karena saking takutnya penduduk desa dengan teror-teror menyeramkan yang ada di desa ini, sehingga membuat mereka semua bersikap aneh seperti ini. Itulah yang ada di dalam pikiran Bagus saat ini. Hilangnya Rumbi sang pujaan hati secara misterius, kepergian Broto secara tiba-tiba, serta teror-teror menyeramkan yang penduduk desa sangkut pautkan dengan hilangnya Rumbi, menimbulkan tanda tanya besar bagi Bagus. Terutama kehilangan Rumbi benar-benar membuat Bagus hampir frustasi. Setibanya di rumah, Bagus langsung melenggangkan kakinya menuju kamar yang menjadi saksi cintanya bersama sang pujanati. Di dalam kamar, Bagus langsung merebahkan tubuhnya. Perut yang sedari tadi berbunyi meminta untuk diisi tidak lagi Bagus hiraukan. Bagus hanya ingin berbaring melihat langit-langit kamar dengan air mata yang mulai berembun, mengingat kembali kenangan indahnya bersama Rumbi. Wajah cantiknya, senyuman manis dari bibir pink mungilnya, suara canda tawa dan tingkah laku manjanya membuat Bagus semakin terisak. Air mata yang ia tahan akhirnya tumpah ruah begitu saja. Bagus tidak pernah menyangka dan tidak pernah berpikir jika di hari saat ia pamit pergi merantau mencari biaya persalinan untuk calon buah hatinya, ternyata itu menjadi hari terakhir ia melihat dan bertemu dengan sang pujaan hati. Mas sangat merindukanmu, Dek. Pulang sayang, pulang. Ucap Bagus pelan dengan linangan air mata yang terus menganak di pelupuk matanya. Kamu kemana, Dek? Pulang sayang. Ucap Bagus lagi dengan suara yang mulai bergetar, diiringi bulir-bulir air mata yang mulai mengalir dari sudut mata alangnya. Rumbi, pulang sayang. Mas sangat merindukanmu, Dek. Pulang sayang. Ucap Bagus lagi terisak dengan tubuh bergetar hebat
lalu memejamkan kedua matanya. Tidak lama setelah Bagus berucap seperti itu, terdengar suara pintu rumah terbuka secara perlahan. Mendengar suara pintu rumah terbuka membuat Bagus terkejut dengan kedua mata elangnya terbuka sempurna. Bagus yang tadinya terbaring kini langsung bangkit dari perbaringannya. Sejenak Bagus terdiam mematung terhanyut dalam pikirannya. Apa aku hanya berhalusinasi? Bukankah sebelum masuk ke dalam kamar aku sudah mengunci pintunya terlebih dahulu? Ucap Bagus di dalam hati sambil kembali mengingat kejadian sebelum ia masuk ke dalam kamar. Bagus yang tadinya masih terdiam dan masih terhanyut dalam pikirannya, tiba-tiba entah dari mana asalnya datang sebuah angin dingin beraroma khas wangi melati, berembus menyentuh pori-pori kulit dan menerpa wajah Bagus, diiringi suara lembut seorang wanita yang sangat Bagus kenal. Aku pulang, Mas. Ucap sesosok wanita itu seperti berbisik, namun terdengar sangat jelas di telinga Bagus, dengan aroma melati yang kini terus menyeruak memenuhi kamar itu. Bagus yang saat ini sangat merindukan sosok wanita yang selama ini selalu menjadi ratu di dalam hatinya. Begitu merasa bahagia ketika mendengar suara lembut wanita yang sangat ia kenal itu. Suara yang terdengar seperti lantunan melodi yang menghiasi hari-harinya dengan kebahagiaan selama bertahun-tahun. Arumbi, kaukah itu, Dek? Ucap Bagus terharu dengan linangan air mata yang masih mengalir dari sudut mata elangnya. Lalu bangkit dari duduknya, berjalan keluar dari kamar mencari-cari dari mana suara itu berasal. Mas, aku di sini. Ucap sosok wanita itu dengan suara mendayu-dayu. Suara yang terdengar seperti berasal dari ruang tamu membuat Bagus melangkahkan kakinya menuju ke arah sumber suara itu berasal. Namun anehnya sosok yang ia cari tidak ada di sana. Arumbi, kau di mana, sayang? Panggil Bagus lagi setelah melihat sosok yang ia cari tidak ada di ruang tamu. Aku di sini, Mas. Ucap sosok wanita itu lagi. Kali ini suara itu terdengar seperti berasal dari dapur. Terdengar jelas suara langkah kaki Bagus berjalan menuju dapur. Sayang, sungguh sayang, lagi dan lagi sosok yang ia cari tidak ada di sana. Arumbi, kau di mana, Dek? Panggil Bagus lagi semangat. Dengan kedua mata elangnya mengendar ke segala arah, mencari sosok yang sangat ia rindukan itu. Aku di sini, Mas. Ucap sosok wanita itu lagi. Suara yang terdengar seperti berpindah-pindah tempat itu membuat Bagus kebingungan, tapi tidak membuat Bagus kehilangan semangat untuk mencari wanita yang sangat ia cintai. Bagus terus saja berjalan ke sana kemari, mencari dari mana suara sosok itu berasal. Aroma khas wangi melati bukan hanya meruak memenuhi kamar, namun kini mulai memenuhi seluruh ruangan di dalam rumah itu. Sayang, kau di mana? Mas sangat merindukanmu, Dek. Jangan membuat Mas kebingungan seperti ini. Panggil Bagus lagi dengan suara yang mulai bergetar. Setelah Bagus berucap seperti itu, tidak lama terdengar suara lirih senandung seorang wanita yang berasal dari dalam kamar. Suara yang terdengar lembut menyentuh relung hati, namun mampu membuat bulu kuduk berdiri ketika mendengarnya. Mendengar suara senandung itu membuat Bagus sedikit keheranan dan terkejut. Bagaimana tidak? Selama bertahun-tahun ia menikah bersama Arumbi. Baru kali ini Bagus mendengar Arumbi bersenandung seperti itu. Mendengar suara senandung itu berasal dari dalam kamar. Gegas Bagus melangkahkan kakinya menuju di mana suara senandung itu berasal. Selangkah demi selangkah Bagus semakin dekat, dan suara senandung itu pun semakin jelas terdengar.
Kini tibalah Bagus di ambang pintu kamar. Dengan dada bergemuruh, Bagus mulai membuka pintu kamar itu secara perlahan-lahan. Terdengar suara pintu kamar itu terbuka. Setelah pintu kamar itu terbuka lebar, terlihatlah di depan mata Bagus wujud sosok seorang wanita yang sangat ia kenal. Sedang duduk di atas ranjang tempat tidur, memakai dress putih pemberian darinya sebagai hadiah karena sudah mengandung buah hatinya. Dengan rambut lurus terurai panjang, sembari bersenandung mengelus perut besarnya. Melihat sosok yang ia cari-cari selama ini, sekarang berada tepat di hadapannya, membuat Bagus beramburan menghampiri wanita yang sangat ia rindukan itu. Sedangkan melihat Bagus berjalan cepat ke arahnya, membuat sosok yang menyerupai Arumbi itu menghentikan suara senandungnya dengan kepala tertunduk sembari mengelus perut besarnya. Bagus begitu merasa sangat senang. Rasa haru sekaligus bahagia kini bercampur menjadi satu. Setidaknya melihat Arumbi sekarang berada tepat di hadapannya dengan kondisi dalam baik-baik saja membuat Bagus bernapas lega. Kekhawatiran akan ucapan penduduk desa serta rasa takut akan kehilangan Arumbi dan calon buah hatinya seketika sirna begitu saja. Bagus yang saat ini sudah berada dekat di hadapan Arumbi langsung memeluk tubuh Arumbi dengan sangat erat, sekaligus menciumi pucuk kepala wanita yang sangat ia cintai itu berkali-kali dengan linangan air mata. "Mas sangat merindukanmu, Dek. Kau dari mana saja, sayang?" ucap Bagus terisak sambil tetap memeluk tubuh dingin Arumbi dengan sangat erat. Sedangkan sosok yang ia ajak bicara hanya dia mematung dengan senyum menyeringai memperlihatkan mulutnya yang sobek dengan wajah hancur penuh belatung. "Kau dari mana saja, Dek? Mas sudah mencarimu kemana-mana. Mas khawatir. Tolong jangan pernah pergi lagi ya. Jangan tinggalkan Mas, Dek. Mas tidak mau kehilanganmu dan calon buah hati kita, sayang," ucap Bagus lagi sambil tetap memeluk tubuh Arumbi. Sesekali kembali mencium pucuk kepala Arumbi sekaligus mengelus-elus urai rambutnya yang sangat ia rindukan itu. "Kenapa tubuhmu terasa dingin sekali, sayang? Lihatlah wajahmu, terlihat begitu sangat pucat. Apa kau sakit?" tanya Bagus dengan raut wajah khawatir setelah melepas pelukanya dan sadar akan kondisi wanita yang sangat ia cintai itu. "Aku tidak apa-apa, Mas," jawab sosok yang menyerupai Arumbi itu dengan suara menggoda sembari mengelus lembut dada bidang laki-laki di hadapannya. Bagus yang saat ini sangat merindukan Arumbi, terlebih setelah beberapa bulan merantau jauh dari sang pujaan hati. Seketika terhanyut akan perlakuan sosok yang menyerupai Arumbi itu. Gairah yang selama ini terpendam kini bangkit begitu saja. "Mas, aku kedinginan," ucap sosok yang menyerupai Arumbi itu lagi dengan suara sensual sembari tersenyum nakal. Mendengar suara serta tingkah laku Arumbi seperti itu membuat Bagus sejenak terdiam. Bagus merasa sedikit keheranan tidak biasanya Arumbi bersikap seperti ini. Mungkin pengaruh dari kehamilan, makanya Arumbi bersikap seperti ini. Itulah yang ada di pikiran Bagus sekarang, meski ada keganjilan yang ia rasakan. "Mas," panggil sosok yang menyerupai Arumbi itu dengan tatapan wajah sendu. "Iya, sayang," jawab Bagus sembari memperhatikan tingkah laku sang pujaan hati yang membuatnya sedikit aneh sambil mengelus perut besarnya. "Aku kedinginan," ucap sosok yang menyerupai Arumbi lagi dengan manja. Mendengar ucapan wanita yang sangat Bagus cintai itu, dengan sigap Bagus memeluk tubuh dingin Arumbi dengan sangat erat lalu membaringkannya di atas tempat tidur dengan berbantalkan lengannya yang berotot. "Mas," panggil sosok yang menyerupai Arumbi lagi. "Kenapa, sayang?" tanya Bagus sambil tetap memeluk tubuh dingin Arumbi dan terkadang mengelus wajah pucat sang pujaan hati.
Aku sangat mencintaimu, Mas. Ucap sosok yang menyerupai Arumbi lagi dengan sensual dengan nafas yang mulai memburu. Mas juga mencintaimu, Dek. Berjanjilah untuk tidak akan pernah meninggalkan Mas lagi. Jawab Bagus tulus, lalu mencium kening wanita di hadapannya dalam. Mas, panggil sosok yang menyerupai Arumbi lagi dengan suara yang seperti menahan sesuatu. Iya sayang, jawab Bagus lembut, sambil tetap sesekali mengelus wajah sang istri. Aku menginginkannya, Mas. Ucap sosok yang menyerupai Arumbi dengan suara menggoda, sembari mengelus wajah laki-laki di hadapannya. Kau menginginkannya, sayang? Tanya Bagus memastikan. Iya, Mas. Jawab sosok yang menyerupai Arumbi lagi, menggoda sedikit mendesah, dengan tangan yang terus saja menyelusuri tubuh berotot laki-laki di hadapannya. Setelah mendengar permintaan sekaligus perlakuan menggoda dari sang mujanati, membuat gairah kelakian Bagus yang selama ini tertahankan mulai bangkit. Dengan mudah Bagus terhanyut begitu saja akan rayuan dari sosok wanita yang menyerupai Arumbi itu. Bagus hanya tersenyum manis menatap wajah cantik sang istri, meskipun terlihat begitu pucat. Namun tidak mencurigai kecantikan wanita yang dikenal sebagai kembang desa itu. Dengan tatapan dalam Bagus mulai mendekati wajahnya secara perlahan-lahan sembari menatap bibir mungil sang istri. Lalu tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi. Terdengar sangat kencang suara pintu maupun seluruh jendela rumah itu terbuka secara bersamaan, disertai angin kencang berembus masuk ke dalam rumah, membuat barang-barang di dalam rumah itu jatuh berantakan, serta pintu maupun jendela terus saja bergerak-gerak. Mendengar suara gaduh disertai angin kencang membuat Bagus terlonjak kaget, lalu bangkit dari pembaringannya menghentikan aktivitas yang baru saja ingin ia mulai. Aroma khas wangi melati yang dari tadi menyeruak, memenuhi seluruh ruangan seketika hilang berganti dengan aroma nyir darah bercampur dengan aroma busuk bangkai, membuat siapapun merasa mual ketika mencium aroma yang sungguh tidak mengenakan indera penciumannya itu. Melihat kehadiran sosok Arumbi yang asli dengan wujud yang sangat menyeramkan, menatap tajam ke arahnya dengan tatapan mata merah menyala penuh amarah, membuat sosok wanita yang dari tadi menyerupai Arumbi perlahan-lahan kembali ke wujud aslinya. Sosok wanita bergaun putih lusuh dengan rambut terurai panjang melewati mata kakinya, serta mulutnya yang sobek dengan seluruh wajahnya dipenuhi belatung. Seketika pergi ketakutan menghilang begitu saja entah kemana. Melihat sosok wanita yang menyerupai dirinya pergi menghilang, suara gaduh akibat angin kencang yang diciptakan Arumbi mulai berhenti secara perlahan-lahan. Pelan tapi pasti, sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu berubah menjadi wanita cantik, berjalan mendekati Bagus, lalu memeluk erat tubuh Bagus dari belakang. Dengan linangan air mata diiringi isak tangis pelan. Bagus yang dari tadi menutup wajahnya dengan lengan tangannya, seketika terkejut merasakan ada seorang memeluknya dengan hangat dari belakang, lalu menurunkan lengan tangannya dan melihat ke arah seorang yang memeluknya dengan erat. Mengetahui siapa yang memeluknya, Bagus langsung membalas pelukan wanita di hadapannya tidak kalah erat. Rasa haru sekaligus rasa rindu yang selama ini terus saja bergejolak seketika sirna begitu saja. Bagus begitu merasa nyaman hingga tidak terasa. Rasa kantuk kini mulai menguasai dirinya. Pelan tapi pasti, mata elang laki-laki itu mulai tertutup rapat, terlelap dalam pelukan Arumbi, wanita yang sangat ia cintai itu. Melihat Bagus sudah terlelap dalam tidurnya, sosok Arumbi dengan wujud wanita cantik itu lalu bangkit dari pembaringannya, kembali berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan dengan tatapan tajam penuh amarah. Kalian
Sungguh sangat keterlaluan. Berani-beraninya kalian mengirim jin jengkel itu untuk melukai orang yang sangat aku cintai. Ucap Arombi marah sembari melihat wajah tenang Bagus yang saat ini masih terlelap terhanyut dalam mimpinya. Aku tidak akan pernah mengampuni kalian. Akan kuhabisi kalian satu persatu hingga tak tersisa. Ucap sosok Arombi penuh penekanan. Lalu merangkak merayap pergi keluar rumah menuju ke suatu tempat, hingga hilang ditelan kegelapan malam. Sedangkan keadaan rumah yang dari tadi berantakan serta pintu maupun jendela yang terbuka lebar akibat angin kencang yang diciptakan Arombi dalam sekejap kembali rapi seperti semula dan kembali tertutup terkunci dengan rapat. Setelah kejadian itu, entah kenapa suasana malam ini seketika berubah begitu saja, sangat mencekam dan sangat menyeramkan, membuat semua penduduk desa semakin tidak tenang, was-was dihantui rasa ketakutan. Hawa yang tidak biasa dengan angin dingin berembus menembus pori-pori kulit, seakan-akan menusuk ke dalam persendian tulang, membuat bulu kuduk siapapun berdiri dengan suasana malam yang tidak biasa ini. Terasa begitu sangat berbeda dengan malam-malam seperti biasanya. Lolongan anjing dan serigala serta binatang malam lainnya seakan bersaut-sautan, membuat malam ini terasa begitu sangat menakutkan. Bukan hanya itu saja, cuaca malam ini terlihat begitu sangat buruk. Hujan deras disertai angin kencang, bercampur dengan suara riuh angin dan gemuruh petir di langit malam seakan menjadi saksi akan apa yang terjadi malam ini. Di kegelapan malam, sosok Arombi dengan wujud yang sangat menyeramkan merangkak, merayap cepat menyusuri ke dalam hutan lebat itu. Hutan lebat yang dikenal dengan keangkerannya dan berbagai macam binatang buas di dalamnya, membuat semua penduduk desa tidak berani mendekati atau memasuki kedalaman hutan lebat itu. Dengan sorot mata tajam dipenuhi amarah dan dendam, sosok Arombi terus saja merangkak memasuki kedalaman hutan menuju ke suatu tempat. Sebuah tempat yang jarang diketahui oleh penduduk desa akan keberadaannya. Suara petir menyambar-nyambar di langit malam disertai derasnya hujan dan riuh angin kencang, membuat rambut panjang dengan wujud yang sangat menyeramkan itu semakin terlihat berantakan dan menakutkan. Sesekali kilatan dari cahaya petir mengenai wajah sosok Arombi dengan wujud yang sangat menyeramkan, membuat wajah dan seluruh kulit biru mengelupas itu semakin terlihat menakutkan, dengan kedua bola mata besarnya melotot sempurna. Terlihat jelas dari tatapan matanya dan amarah dan dendam yang semakin berapi-api. Melihat kehadiran sosok Arombi dengan wujud yang sangat menyeramkan memasuki kedalaman hutan lebat, membuat binatang malam yang berada di sekitar hutan lebat itu berlari tunggang langgang dan berterbangan ketakutan dengan kehadiran sosok Arombi. Tidak lama setelah menyusuri dan memasuki kedalaman hutan lebat itu, kini tibalah sosok Arombi di sebuah rumah kecil di pertengahan hutan, di dekat sebuah gunung yang biasa digunakan untuk orang bodoh untuk meraih kekayaan dan menyembah selain Tuhan. Aroma nyir darah dan bakaran kemenyan bercampur dengan aroma bunga 7 rupa menyeruak keluar dari sela-sela lubang kecil dari rumah yang terlihat seperti tidak terurus sama sekali. Sarang laba-laba serta daun-daun kering berserakan dan berterbangan di mana-mana. Melihat rumah kecil yang menjadi alasan serta tujuannya masuk ke dalam hutan lebat yang dikenal dengan keangkeran dan macam-macam binatang buas di dalamnya, berada tepat di depan kedua bola mata besarnya, membuat sosok Arombi dengan wujud yang sangat menyeramkan tersenyum nyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing bercampur dengan darah merah kehitam-hitaman. Sesekali cairan berwarna merah kehitam-hitaman itu menetes keluar dari gigi-giginya yang tajam. Setelah tersenyum menyeringai dengan sorot mata tajam disertai dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan, sosok Arombi kembali merangkak mendekati rumah kecil itu. Belum sempat sosok Arombi mendekati dan memasuki halaman rumah kecil itu, tidak disangka
Sosok jin wanita yang berusaha menggoda Bagus dengan wujud menyerupai dirinya kini kembali muncul berada tepat di hadapannya. Melihat sosok jin wanita yang baru saja berusaha menggoda laki-laki yang sangat ia cintai kembali muncul di hadapannya, membuat sosok Karumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu murka. Kilatan api amarah dan dendam terlihat jelas dari kedua sorot matanya. Tidak disangka kilatan dari tatapan tajam sosok Karumbi mampu menumbangkan sebuah pohon beringin besar dan nyaris mengenai sosok jin wanita bermulut sobek dan seluruh wajah hancur dipenuhi belatung. Mendapatkan serangan secara tiba-tiba itu, sosok jin wanita yang berada di hadapannya seketika gentar, membuat sosok Karumbi kembali tersenyum menyeringai. Dengan suara gemeretak, gigi seperti sengaja beradu. Dengan suara patahan tulang bercampur menjadi satu. Terdengar begitu nyaring di telinga sosok jin wanita yang berusaha menghalangi jalannya. Jangan halangi jalanku jika kau tidak ingin mati untuk kedua kalinya, ucap sosok Karumbi memperingatkan dengan sorot mata tajam dan penekanan di setiap kalimatnya. Mendengar ucapan Karumbi, sosok jin wanita itu seketika diam tak berkutik, menyadari jika Karumbi bukanlah sosok jin korin biasa. Kau bukan tandinganku. Nyala dari hadapanku sekarang, ucap sosok Karumbi kembali memperingatkan dengan kilatan amarah di kedua bola mata besarnya. Setelah mendengar ucapan Karumbi untuk kedua kalinya, sosok jin wanita yang berusaha menghalangi jalannya seketika menghilang begitu saja, meninggalkan tuannya. Melihat sosok jin wanita itu menghilang ketakutan, sosok Karumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu tertawa melengking. Seakan suara tawa itu bergema di dalam hutan lebat itu, membuat semua binatang malam berlari ketakutan. Mengetahui jika sosok jin wanita yang selama ini selalu patuh dan setia kepadanya kini menghilang begitu saja setelah berhadapan dengan sosok Karumbi, membuat Badarmo yang dikenal akan kesaktian ilmu hitamnya begitu terkejut. Bagaimana tidak, jin wanita yang begitu kuat yang selalu dia andalkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ia dapat dari pasiennya bisa pergi menghilang ketakutan begitu saja dan melupakan kesetiaannya kepada dirinya. Berarti sosok Karumbi bukanlah jin korin biasa. Bukan hanya itu saja, sosok seorang yang menjadi dalang dari kejadian malam ini juga berlari ketakutan terbirit-birit meninggalkan Badarmo, pergi menjauh dari rumah kecil itu dan mencari jalan keluar dari hutan lebat itu. Setelah melihat sosok jin wanita yang baru saja berusaha menghalangi jalannya pergi menghilang begitu saja, sosok Karumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan kembali tersenyum menyeringai, lalu kembali merangkak mendekati rumah kecil yang menjadi tujuannya masuk ke dalam hutan lebat ini. Dari kejauhan, kedua mata besar sosok Karumbi menangkap dan melihat seorang laki-laki yang sangat ia kenal pergi terbirit-birit dengan wajah pucat ketakutan. Disusul satu orang anggota di belakangnya berlari tergesa-gesa meninggalkan rumah kecil di tengah hutan lebat ini. Melihat hal itu, sosok Karumbi hanya tersenyum sinis dengan tatapan mata tajam. Kali ini kubiarkan kalian lolos. Nikmatilah hidup kalian sebelum kepala dan seluruh anggota tubuh kalian terpisah dari tempatnya, ucap sosok Karumbi sinis, lalu kembali merangkak mendekati rumah kecil itu lagi. Mengetahui jika sosok Karumbi kembali bergerak merangkak mendekati kediamannya, membuat Badarmo yang tadinya begitu yakin mampu mengalahkan sosok Karumbi kini menjadi gentar. Dengan wajah pucat pasi dan tubuh yang mulai gemetar, Badarmo kembali memejamkan kedua matanya, berusaha untuk kembali fokus dengan mulut berkomat kamit, membaca mantra memanggil sosok jin wanita yang selama ini selalu setia dan patuh akan perintahnya. Badarmo tidak pernah menyangka jika sosok Karumbi yang awalnya ia kira hanya jin korin biasa, kini muncul di hadapannya dengan wujud yang sangat menyeramkan. Bahkan mampu mengalahkan sosok jin wanita penjaga gunung yang selalu dikenal dan diakui akan kekuatan, serta kehebatannya bisa kalah telak dengan mudah.
Jika jin wanita penjaga gunung yang selalu dikenal dan diakui akan kekuatan serta kehebatannya bisa Rumbi kalahkan dengan mudah begitu saja, lalu bagaimana dengan dirinya? Sedangkan kesaktian ilmu hitam yang ia dapatkan selama ini berasal dari jin wanita penjaga gunung hutan lebat ini. Dengan pikiran dan dada yang mulai berkecamuk, Badarmo terus saja merapalkan mantranya, berusaha kembali memanggil sosok jin wanita yang selama ini selalu membantunya menyelesaikan semua tugas-tugas yang ia dapatkan dari pasiennya. Berharap sosok jin wanita penjaga gunung hutan lebat kembali kepadanya dan berhasil mengalahkan sosok Karumbi. Di saat Badarmo masih berusaha untuk fokus merapalkan mantranya, tiba-tiba saja terdengar suara dobrakan kencang dari luar. Pintu rumah yang terbuat dari papan kayu dipenuhi dengan debu, dan sarang laba-laba yang tertutup dengan rapat kini mulai bergetar dan bergoyang-goyang seakan-akan ada seorang dari luar berusaha untuk memaksa masuk ke dalam. Pintu rumah yang tadinya masih tertutup dengan rapat kini terbuka lebar disertai suara gemuruh petir dan angin kencang berembus menyeruak masuk ke dalam rumah dengan ruangan yang tidak seberapa itu. Angin kencang itu terus saja berembus masuk ke dalam, menerbangkan dan menjatuhkan semua barang-barang yang ada di dalam ruangan itu, membuat semuanya hancur berantakan. Bunga 7 rupa beserta bahan-bahan saji yang menjadi syarat utama dalam ritual yang Badarmo buat juga ikut ludes hancur, berterbangan dan beramburan ke segala arah. Mengetahui hal itu, Badarmo yang tadinya sudah pucat pasi dengan tubuh gemetar, kini semakin gemetar ketakutan. Ia benar-benar tidak menyangka jika jin korin yang selama ini dianggapnya remeh, yang ia pikir tidak mampu menandingi kesaktian ilmu hitamnya, bisa sekuat ini dan mampu membuatnya kalang kabut gemetar ketakutan. Dengan wajah yang semakin pucat dan seluruh tubuh gemetar karena panik, Badarmo masih tetap saja merapalkan mantranya. Dengan kedua mata yang masih tertutup rapat, lalu menarik sebuah keris dari sarungnya yang ia simpan di samping pinggangnya. Sebuah keris yang ia dapatkan dari sosok jin wanita penjaga gunung hutan lebat itu. Sebuah keris yang setiap malam Jumat Kliwon ia bersihkan dan ia mandikan dengan darah ayam cemani beserta berbagai macam jenis bunga dengan warna berbeda-beda. Keris itu adalah cara bagi Badarmo sebagai media terakhir untuk memanggil sosok jin wanita itu agar kembali kepadanya dan mengalahkan sosok Karumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu. Badarmo terus saja memejamkan kedua matanya sambil tetap merapalkan sebuah mantra dari mulutnya yang terus saja bergerak-gerak dengan genggaman sebuah keris di tangan kanan. Suara riuh angin disertai suara gemuruh petir dan suara gaduh benda-benda yang jatuh berserakan tidak lagi ia pedulikan. Yang ada di pikiran Badarmo saat ini, ia hanya ingin melawan dan mengalahkan sosok Karumbi agar bisa mendapatkan bayaran besar dari hasil kerja kerasnya selama ini. Badarmo. Setelah Badarmo mengeluarkan kerisnya dan tetap merapalkan mantranya, tidak lama terdengar suara tawa melengking seorang wanita disertai suara panggilan yang seakan-akan bergema mengelilingi dan memenuhi ruangan kecil yang sudah hancur berantakan itu. Badarmo yang tadinya pucat pasi dengan seluruh anggota tubuh gemetar setelah mendengar suara tawa melengking itu. Seketika kedua sudut bibirnya terangkat ke atas dengan mata yang masih terpejam. Setelah mendengar suara tawa cekikan melengking seorang wanita yang seakan-akan bergema di dalam ruangan yang tidak seberapa itu, Badarmo yang tadinya pucat pasi dengan seluruh anggota yang sudah gemetar ketakutan kini tersenyum sumringah lalu menghentikan bacaan mantranya dan kembali membuka kedua kelopak mata yang tadinya tertutup rapat. Namun alangkah terkejutnya Badarmo saat kedua kelopak matanya terbuka sempurna hingga tubuhnya terlonjak kaget beringsut mundur ke belakang dengan kedua mata melotot sampai tubuhnya mentok menyentuh papan kayu yang menjadi dinding rumahnya. Bagaimana tidak? Tepat di depan wajahnya yang hanya berjarak beberapa senti, kepala Rumbi terbang mengambang dengan rambut panjang acak-acakan, sedangkan tubuhnya berada di atas langit-langit rumah terpisah jauh dari kepalanya. Tidak hanya itu saja,
Di depan kedua mata Mbak Darmo terlihat sangat jelas wajah Rumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan tersenyum lebar menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing berwarna merah kehitam-hitaman. Sesekali cairan berwarna merah kehitam-hitaman itu menetes dari sela-sela bibirnya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.